Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas tentang bab 14. Nah, ini pembahasan bab terakhir ya, tentang studi kasus penerapan IT audit, terutama dengan menggunakan framework COBIT. Yuk kita pahami bersama bagaimana audit ini berperan penting dalam meningkatkan tata kelola TI di suatu organisasi. IT audit adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi sistem teknologi informasi dalam sebuah organisasi. Nah, untuk IT audit sendiri tujuannya adalah untuk memastikan sistem tersebut berjalan sesuai standar, aman, dan mendukung tujuan bisnis. Seiring berkembangnya teknologi, audit TI menjadi krusial karena hampir semua aspek bisnis kini tergantung pada teknologi informasi. Sementara itu, tata kelola TI adalah tanggung jawab manajemen puncak untuk memastikan bahwa TI digunakan secara efektif dan juga efisien demi mendukung strategi bisnis organisasi. Nah, di sini ada yang tahu nggak perbedaan tata kelola dengan manajemen TI? Nah, apa sih bedanya gitu kan? Tata kelola TI ini bersifat strategis, fokus pada arah, kontrol, dan keputusan tingkat tinggi. Sedangkan manajemen TI bersifat operasional, fokus pada pelaksanaan teknis dan kegiatan sehari-hari. Keduanya harus berjalan seiring agar sistem TI dalam organisasi bisa berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. Jadi ini saling berhubungan ya, dan juga saling melengkapi satu sama lain. Mengenal COBIT 5 dan tujuannya. Untuk mendukung proses audit dan tata kelola TI, salah satu framework yang umum digunakan adalah COBIT 5. COBIT 5 adalah framework yang dikembangkan oleh ISAKA untuk membantu organisasi dalam mengelola dan mengatur TI secara menyeluruh. Tidak hanya dari sisi teknologi, tapi juga proses dan sumber daya. COBIT 5 menyeimbangkan 3 hal utama, yaitu manfaat, risiko, dan penggunaan sumber daya. Dalam framework ini juga dikenal 7 kriteria informasi penting, yaitu efisiensi, efektivitas, kerahasiaan, integrasi, ketersediaan, kepatuhan, kehandalan, dan juga kita akan lanjut ke 5 prinsip dan 5 domain COBIT 5. Nah, di COBIT 5 ini didasarkan pada 5 prinsip utama, yaitu memenuhi kebutuhan stakeholder, menjangkau kebutuhan organisasi, menggunakan kerangka kerja terpadu, dan juga pendekatan menyeluruh terhadap TI. Lalu yang kelima ada memisahkan antara tata kelola dan manajemen. Framework ini juga terbagi proses TI ke dalam 5 domain ya, yaitu ada IDM atau Evaluate, Direct, dan Monitor. Ada APO, Align, Plan, dan Organize. Ada Buy, Build, Acquire, dan Implement. Ada DSS, Deliver, Service, and Support. Lalu ada MEA, Monitor, Evaluate, dan Untuk memperjelas pemahaman kalian tentang pemahaman IT audit, beberapa contoh studi kasus penerapan IT audit, yaitu yang pertama ada PT Jamkida Jateng melakukan audit terhadap proses APO dan DSS untuk mengevaluasi tingkat kematangan sistem IT mereka. Lalu ada Rumah Sakit Sari Mulia menerapkan audit di domain MEA, APO, dan DSS. Hasilnya menunjukkan tata kelola TI sudah cukup baik. Lalu ada Universitas di Banjarmasin. Nah, audit dilakukan untuk mengevaluasi keamanan dan pelayanan TI menggunakan COBIT 5. Lalu ada VT Indocom Tambak Udang Lampung. Hasil audit menunjukkan sistem TI yang masih perlu banyak perbaikan. Lalu ada perpustakaan nih, menggunakan COBIT 4.1 untuk menilai manajemen layanan dan hasilnya cukup baik. Nah, dari hasil studi kasus ini, kita bisa melihat bahwa framework COBIT dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi apapun, baik di sektor publik, pendidikan, maupun swasta. Nah, itu dia pembahasan singkat tentang penerapan IT audit menggunakan framework COBIT. Nah, ini adalah bab terakhir ya dari pembahasan pengantar tata kelola kita. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami pentingnya IT audit dan bagaimana framework COBIT bisa dijadikan pedoman dalam meningkatkan tata kelola TI organisasi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.